Perkenalkan, saya Anifa Nur Habibah dengan NIM 44250398 BSI Cengkareng. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis bahasa terhadap pidato dari Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pidato yang saya analisis berasal dari konferensi pers APBN kita edisi Januari 2025 yang disampaikan secara resmi melalui kanal media nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman wartawan, Forkem ya, ini semuanya pastinya. Yang saya hormati, selamat tahun baru, karena ini adalah pertemuan kita pertama di tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran. Kita ketemu terakhir tahun lalu ya, tanggal 31 Desember 2024, jadi sudah setahun kita nggak ketemu. Hari ini kami dari Kementerian Keuangan akan menyampaikan mengenai kinerja dari APBN 2024. Seperti yang kita janjikan bahwa penyelesaian APBN 2024 ditutup dan kita akan sampaikan kepada publik. Dan ini juga sekaligus untuk akuntabilitas. Untuk kualifikasi seperti dipahami oleh teman-teman media, APBN 2024 yang kami sampaikan di sini masih belum diaudit, jadi non-audited. Jadi ini adalah based on cash yang kita terima, kita hitung, dan kita laporkan kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan juga sudah mengikuti waktu itu Bapak Presiden Prabowo hadir pada acara tutup tahun atau tutup buku 2024. Dan itu untuk juga sekaligus menggambarkan pada hari terakhir di tahun 2024 masih banyak transaksi yang terjadi dan pada saat beliau di sini pun sebelumnya belum selesai, makanya kita butuh waktu hingga hari ini kita kemudian akan menyampaikan kepada teman-teman wartawan. Ini hari ini judulnya APBN 2024 Kerja Keras untuk Kemajuan Bangsa, karena memang seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap tahun kita selalu dihadapkan pada berbagai kondisi situasi yang bahkan mungkin pada saat penyusunan APBN itu sendiri, waktu itu tidak tercapture atau tidak tertangkap, apakah itu di dalam asumsi, ataukah di dalam proyeksi penerimaan, atau di dalam bahkan rencana belanja dan bahkan below the line yaitu pembiayaan. Sehingga APBN itu walaupun dia dalam bentuk undang-undang dan ditetapkan setahun sebelum tahun anggaran dimulai, kita juga melihat bahwa instrumen ini harus bekerja kadang-kadang sangat ekstra keras karena situasi berkembang, berubah pada saat APBN berjalan. Oleh karena itu kalau kita lihat hari ini, simbol dari title-nya ada gambar, itu adalah film, mungkin kalau zaman anak-anak milenial, apalagi generasi Z, nggak pernah punya ide itu gambar apa, dikiranya kayak anak tangga berjalan. Itu adalah film yang kita bisa putar kembali. Itu negatif film kalau dulu kita motretnya pakai, bener ya negatif film kan namanya ya. Oke. Oke. Ini pendek banget. Oke, terima kasih. Enggak tadi kependekan tempat duduknya. Baik, saya akan memulai seperti biasa karena saya dibantu oleh 3 wamen, nanti juga masing-masing akan membantu untuk mempresentasikan APBN 2024, dimulai dengan kondisi perekonomian yang mempengaruhi dan kemudian pengaruhnya terhadap postur, dan kemudian akan dimulai dengan pendapatan negara atau penerimaan negara yang nanti dipresentasikan oleh Pak Anggito, kemudian belanja negara oleh Pak Wamen Suwahasil, dan kemudian untuk pembiayaan dan investasi below the line akan dipresentasikan oleh Pak Tommy, Wamen Tommy, dan kemudian kembali lagi kesimpulan kepada saya. Saya memulai dulu ya untuk kinerja 2024. Kita flashback ke Januari 2024 dan bagaimana APBN 2024 in action. Kita semua masih ingat bahwa APBN 2024 didesain dan ditetapkan oleh
DPR bersama pemerintah dalam undang-undang dengan rancangan defisit adalah sebesar 2,29% dari PDB. Dan kita semua tahu bahwa selama perjalanan dari APBN 2024, Kementerian Keuangan harus menyampaikan laporan semester, lapsem biasanya disebutkan, baik kepada kabinet maupun kepada DPR untuk dibahas waktu itu. Bagaimana kinerja APBN berjalan dan outlook-nya untuk tahun 2024. Waktu itu kita menyampaikan kepada DPR dan dibahas bahwa APBN 2024 yang tadinya didesain atau dirancang dengan defisit 2,29% dari PDB akan mengalami kenaikan defisit yang cukup signifikan yaitu 2,7% dari PDB. Kenapa waktu itu kami menyampaikan outlook yang sangat berbeda dengan rancangan awal karena memang di semester 1 kita mengalami tekanan yang sungguh luar biasa. Semester 1 2024 mungkin untuk diingat kembali waktu itu El Nino sudah mulai terjadi di akhir tahun 2023 dan terus meningkat dampaknya kepada kekeringan yang kemudian menciptakan kondisi harga pangan di seluruh dunia meningkat. Di Indonesia sendiri, inflasi gara-gara volatile food itu meningkat. Nanti kita lihat per quarter. Jadi di semester 1, inflasi sudah di atas asumsi yaitu 3,1. Ini penyebabnya adalah volatile food. Di sisi lain, ketidakpastian global dan kondisi kenaikan harga dari pangan dan juga bahkan harga BBM waktu itu harga minyak menyebabkan Fed Fund Rate memberikan signal bahwa penurunan mungkin akan tertunda atau lebih kecil. Sehingga rupiah mengalami depresiasi yang cukup tajam dari tadinya 15.416 di posisi Desember, pada posisi Juni mengalami depresiasi ke 16.421 rupiah. Indeks harga saham juga tertekan dengan higher for longer dan capital outflow. Indeks harga saham mengalami perlemahan. Desember 2023 posisinya sudah di 7.272,8. Pada posisi Juni pertengahan tahun semester 1 menurun ke 7.063. Tekanan terhadap rupiah, tekanan terhadap saham, capital outflow juga menekan pada surat berharga negara kita. SBN kita mengalami posisi yield tertinggi pada semester 1 yaitu pada bulan April dan Juni hingga mencapai 7,2%. Padahal pada bulan Desember yield dari SBN 10 tahun masih di 6,5%. Jadi kenaikan hampir 700 basis point. Situasi ini tentu juga menyebabkan tekanan yang sangat besar. Harga komoditas mengalami perlemahan dan kami waktu itu menyampaikan pada seluruh publik, media, penerimaan negara justru mengalami kontraksi. Jadi bukannya tumbuh tapi mengalami tekanan. Kontraksinya pada semester 1 di 6,25%. Nanti kami bisa sampaikan secara detail di masing-masing tadi pos dari penerimaan kita. Ini tentu tidak terlepas dari situasi geopolitik di semester 1 yang luar biasa. El Nino tadi menyebabkan pergerakan harga pangan, geopolitik menimbulkan uncertainty, ekonomi dari perekonomian size kedua terbesar Tiongkok mengalami perlemahan, harga minyak sempat melonjak karena krisis yang terjadi di Timur Tengah, dan di sisi lain harga coal, batu bara yang menyumbangkan penerimaan
signifikan bagi APBN kita justru masih rendah dan belum mengalami kenaikan. Itu situasi semester 1, sehingga kami menyampaikan di dalam laporan semester berdasarkan kontraksi yang cukup signifikan di penerimaan, dan di sisi lain kita melakukan beberapa tambahan belanja untuk memitigasi dan memitigasi risiko maupun shock dan melindungi masyarakat, maka kita menyampaikan di dalam laporan semester outlook dari APBN 2024 akan mengalami defisit lebih tinggi yaitu 2,7% dari PDB. Nah, sejalan dengan perubahan yang terjadi di semester kedua, dengan respons policy di berbagai negara juga, kita melihat walaupun eskalasi perang di Timur Tengah tidak mengalami penurunan, namun tekanan terhadap harga minyak mengalami peredaan. Sementara itu, beberapa harga komoditas yang cukup penting seperti batu bara, nikel, dan CPO di semester kedua mulai pulih dan tekanan mereda sehingga sebagian bahkan mulai terjadi perbaikan harga. Stimulus dari perekonomian di Tiongkok juga diumumkan yang menimbulkan harapan ekonomi Tiongkok akan mengalami paling tidak pemulihan atau peredaan terhadap kondisi yang terus menurun. Di sisi lain kita lihat tekanan terhadap indeks harga saham kita juga mulai mereda dengan posisi Juni ada di 7069 dan Desember di 7079, meningkat tipis. Yield kita yang sempat mengalami kenaikan sangat besar juga mulai mereda meskipun posisi di Desember di 7,0%. Relatif lebih rendah dibanding posisi April atau Juni yang waktu itu tekanannya sungguh luar biasa. Dan inflasi juga mulai terkendali dengan terutama harga-harga barang, terutama makanan yang bisa mengalami penurunan. Sehingga inflasi Desember di 1,57 yang jauh lebih rendah dari posisi tertinggi di 3% dan masih di dalam asumsi. Penerimaan negara juga mengalami turning around atau pembalikan dengan adanya pertumbuhan nanti akan disampaikan oleh Pak Anggito. Sehingga pada akhir tahun kita bisa melihat penerimaan negara masih tumbuh positif yaitu di 2,1%. Rupiah juga sedikit mengalami peredaan dari sisi tekanan di 16.162 dibandingkan posisi tertekan yang tinggi sebelumnya yang sempat mencapai 16.421. Ini semuanya memberikan dampak dan membuat APBN tetap bisa beroperasi optimal. Temanya tetap sama, kerja keras, melindungi masyarakat yang terus-menerus memang suasana ekonomi dan geopolitik juga terus bergerak dinamis dan menjaga ekonomi kita tetap stabil dan tentu pada saat yang sama APBN-nya sendiri harus tetap terjaga sehat. Karena di dalam suasana naik turun, ups and down, dalam suasana terjadinya gejolak dan tekanan, selalu fallback posisi yang diandalkan adalah APBN harus hadir melindungi masyarakat, melindungi ekonomi.
Dalam pidato ini, Sri Mulyani menjelaskan perkembangan ekonomi global, kondisi perekonomian Indonesia, arah kebijakan fiskal pemerintah, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian tahun 2025. Analisis ini mencakup beberapa aspek bahasa, yaitu ringkasan isi pidato, ragam bahasa, diksi atau pilihan kata, struktur kalimat, kohesi dan koherensi, dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama ada ringkasan isi pidato. Pidato Sri Mulyani pada APBN kita Januari 2025 berisi pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Beliau menyampaikan perkembangan risiko ekonomi global, tren inflasi dan ketidakpastian pasar, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, capaian APBN pada awal tahun, hingga strategi pemerintah menjaga stabilitas fiskal tahun 2025. Pidato ini bersifat informatif, komunikatif, dan menyajikan data yang bertujuan memberi pemahaman masyarakat tentang kondisi perekonomian negara. Yang kedua, ada analisis ragam bahasa. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam formal, sesuai konteks konferensi pada pers resmi pemerintah. Beberapa cirinya ada bahasa baku dan resmi seperti perekonomian, stabilitas fiskal, kebijakan pemerintah, dan resiko global. Ada struktur kalimat teratur dan lengkap, jadi tidak ada penggunaan bahasa santai ataupun improvisasi informal. Dan ada penyampaian serius dan profesional. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menggunakan gaya tutur yang jelas, terukur, dan penuh kehati-hatian. Ragam formal ini menunjukkan kesesuaian dengan situasi pidato yang ditujukan kepada pejabat negara, akademisi, wartawan, dan publik luas. Yang ketiga ada diksi atau pilihan kata. Pilihan kata Sri Mulyani dalam pidato APBN kita Januari 2025 sangat terkait dengan konteks ekonomi dan fiskal. Diksi teknis tetapi mudah dipahami. Ia menggunakan istilah seperti inflasi terkendali, risiko eksternal, arus modal, ketahanan ekonomi, belanja produktif. Namun, tetap disampaikan secara runtut sehingga pendengar awam bisa memahami konteksnya. Lalu, konsisten, istilah ekonomi yang digunakan tetap sama sepanjang pidato sehingga tidak membingungkan pendengar dan tidak ambigu. Jadi bahasanya lugas, tidak berputar-putar, dan tidak menimbulkan makna ganda. Diksi seperti ini penting untuk pidato yang membawa data dan kebijakan negara. Yang keempat ada struktur kalimat. Pidato Sri Mulyani didominasi kalimat deklaratif yang bertujuan menyampaikan informasi dan data. Ciri lainnya ada kalimat majemuk bertingkat. Contoh pola umum yang ia gunakan yaitu meskipun ketidakpastian global meningkat, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat dengan jelas. Ada subjek dan predikat jelas, sehingga informasi tetap mudah diikuti walaupun kalimatnya panjang. Efektif dan logis, kalimat disusun dengan rapi mengikuti struktur SPOK. Struktur kalimat seperti ini sangat sesuai untuk pidato ekonomi yang perlu kejelasan dan ketepatan. Yang kelima ada kohesi dan koherensi. Pidato ini menunjukkan kohesi dan koherensi yang sangat baik. Kohesi yaitu keterpaduan kata dan kalimat, ditandai dengan penggunaan konjungsi seperti selain itu, di sisi lain, oleh karena itu, sehingga. Konjungsi ini membantu menghubungkan topik antar paragraf. Untuk koherensi adalah keterpaduan makna. Alur pikirnya sangat runtut, biasanya dengan pola kondisi global, dampak terhadap Indonesia, respon kebijakan pemerintah, proyeksi dan arah ke depan. Pola ini cocok untuk pemaparan ekonomi dan mendukung pemahaman pendengar. Yang keenam, ada kepatuhan terhadap kaidah bahasa Indonesia. Pidato APBN kita Januari 2025 sangat patuh terhadap kaidah PUEBI. Penggunaan kata baku konsisten, ejaan benar dan tidak ada kesalahan penulisan istilah, struktur kalimat sesuai tata bahasa, tidak ditemukan pleonasme atau kalimat tidak efektif, dan penggunaan istilah asing tepat dan konsisten. Pidato ini menjadi contoh penerapan bahasa formal yang sangat baik dalam ranah pemerintah. Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidato Sri Mulyani dalam APBN kita Januari 2025 adalah contoh pidato resmi dengan kualitas bahasa yang sangat baik.
Dari ragam bahasa, diksi, struktur kalimat, kohesi, hingga kepatuhan PUEBI, semuanya menunjukkan kejelasan, ketelitian, dan profesionalisme yang tinggi. Pidato ini tidak hanya menyampaikan data ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dapat membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi negara dengan baik. Segitu saja analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.